antek-antek iblis itu memang bisa menyamar seperti apa? Seperti malaikat terang, sehingga nampak-nampaknya, kelihatannya, ajarannya, nasihatnya, segalanya begitu mulus, begitu baik, begitu luar biasa. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam keluarga sorgawi dengan firman Tuhan dari 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena pagi ini Tuhan mau menyapa kami dengan firman-Nya. Urapi pakai hamba-Nya dalam kelemahannya, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dalam beberapa hari yang lampau kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan, tetapi jadilah batu pijakan. Jadilah batu pijakan. Dan saat ini kita akan membahas janganlah jadi batu sandungan. Apa itu artinya batu sandungan? Batu sandungan itu adalah sesuatu yang membuat kita berada dalam satu rintangan. Kita mau melakukan sesuatu, kita berjalan terhadap sesuatu, tapi ada batu rintangan. Batu yang lebih besar, batu yang lebih tinggi, maka kita akan terjatuh dan akibatnya kita luka ringan, bisa luka parah, tapi juga bisa mengakibatkan kematian. Dalam Alkitab, batu sandungan, baik itu dalam politik dan juga dalam sejarah, itu adalah kiasan untuk perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain atau seseorang itu terjatuh atau menjadi orang yang berdosa lewat kelakuan dan tingkah laku kita. Makanya jika kita menjadi batu sandungan, itu artinya sikap perilaku kita menjatuhkan, membuat orang tersandung dan juga membuat orang jatuh di dalam dosa. Padahal upah dosa adalah apa? Maut. Ada beberapa sikap yang membuat seseorang itu terjatuh, membuat seseorang itu betul-betul menjadi berdosa karena kita menjadi batu sandungan. Yang pertama apa itu? Mencoba menggagalkan rencana Tuhan. Saudara tahu bahwa dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan dan rencana Tuhan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita adalah rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Tapi karena kelakuan, karena keteladanan kita kurang, sikap kita sebagai ayah, sebagai ibu yang tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, akibatnya apa? Akibatnya anak-anak kita tersandung. Rencana-rencana Allah yang begitu luar biasa terhadap anak-anak kita menjadi lenyap. Sama seperti siapa? Sama seperti Petrus yang pada awalnya begitu bersemangat mau mengikuti Yesus dan berkata bahwa Yesus itu adalah Mesias, tetapi karena dia mau dipengaruhi oleh iblis sehingga dia mencoba menggagalkan rencana Tuhan melalui jalan apa? Jalan salib. Dia katakan jangan, tapi akhirnya Yesus katakan apa? Akibatnya Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, karena dia mau mencoba menggagalkan rencana Tuhan sehingga dia menjadi batu sandungan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita banyak berdoa supaya apa? Supaya kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai orang tua, sebagai sahabat menjadi apa? Menjadi batu pijakan. Jangan menggagalkan rencana Tuhan yang begitu baik terhadap keluarga kita dan juga orang lain. Yang kedua, berjalan dalam gelap. Cara orang lain untuk gampang terjatuh atau masuk terperosok sehingga mematikan langkah seseorang adalah apa? Berada dalam gelap. Makanya kalau kita mematikan kehidupan kita sebagai terang, itu membuat seseorang terjatuh. Jadilah terang, kata Yesus. Jadilah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Makanya bercahayalah melalui apa? Melalui hidup kita, melalui kelakuan kita, melalui tingkah laku kita, sehingga orang lain juga melihat bahwa kita adalah anak-anak
terang. Jika kita mau menasihati orang, membawa seseorang kepada Kristus yang adalah terang dunia, kita harus juga hidup apa? Hidup dalam terang, menjadi terang bagi banyak orang. Yang ketiga, sikap manipulator atau menjadi orang yang menjadi penyesat. Saudaraku, saya senang dengan game di mana banyak orang umpamanya disuruh untuk menyeberangi kolam, ya, di mana di kolam itu dibuat batu pijakan, ya. Tapi di antara batu pijakan itu ada batu sandungan yang sangat mirip dengan apa? Dengan batu pijakan itu. Tapi jika seseorang tidak menginjak batu sandungan itu, dia akan sampai ke seberang. Tapi jika seseorang menginjak batu sandungan itu yang sangat mirip dengan batu pijakan itu, dia akan terjatuh, terjerembab, dan dia akan tidak sampai kepada seberang. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh apa? Oleh para penyesat. Nampaknya dia mirip, dia betul-betul sama dengan orang-orang yang baik. Memang kelihatannya, kelakuannya, kata-katanya begitu manis, tapi di balik itu ada sesuatu rencana yang menyesatkan, menghancurkan, bahkan mematikan seseorang. Makanya ada istilah, ya, serigala berbulu domba. Dan Paulus katakan antek-antek iblis itu memang bisa menyamar seperti apa? Seperti malaikat terang, sehingga nampaknya, kelihatannya, ajarannya, nasihatnya, segalanya begitu mulus, begitu baik, begitu luar biasa. Tapi justru di balik itu ada apa? Ada sesuatu yang mencelakakan. Penyesatan pasti ada di dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Celakalah orang yang menjadi penyesat dengan segala penyesatannya itu. Untuk itu mari kita bersama-sama, ya, dalam tingkah laku kita, dalam kata kita, dalam pikiran kita, perbuatan kita sama adanya, sehingga banyak orang dibawa kepada Kristus. Yang keempat, menggunakan kebebasan secara salah. Sebenarnya, ya, orang Kristen sebagai orang Kristen sudah betul-betul sudah dibebaskan dari dosanya. Kita juga sebenarnya sudah dibebaskan dari dosa, sehingga kita bebas untuk memakan apapun dan juga melakukan apapun. Tapi firman Tuhan katakan, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi rupanya melalui kehidupan kita, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, dengan makan, minum, dengan kehidupan yang tidak senonoh, atau dengan moralitas yang rendah, dengan kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan, membuat orang tersandung, membuat orang betul-betul hancur, membuat orang undur dari hadapan Tuhan. Itu janganlah kita melakukan hal-hal yang bodoh, walaupun itu nampaknya sesuatu yang baik dan itu biasa bagi kita. Tapi jika itu menjatuhkan seseorang, janganlah melalui kelakuan kita, perbuatan kita, orang lain juga terjatuh. Yang kelima, saudaraku, tidak memperdulikan orang lain atau sikap acuh tak acuh. Saudara ingat bahwa waktu Yesus ada di dunia ini, dia begitu peduli, dia begitu empati, dia begitu mengasihi siapapun yang dijumpainya. Apakah itu orang miskin, apakah itu orang kaya, apakah itu orang berdosa, atau orang yang benar, atau siapapun, dia sungguh-sungguh peduli, dia memperhatikannya, dia menyelamatkannya, dia mengampuninya, dia melakukan yang terbaik bagi setiap orang. Kasih itulah membuat seseorang peduli kepada orang lain. Orang Kristen seharusnya memiliki kasih, sehingga peduli kepada sesama, peduli kepada orang lain, kepada orang yang sangat membutuhkannya. Itu yang kelima. Yang keenam, menghakimi. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, asumsi, praduga, prasangka, dan saling menyalahkan. Istilah kerennya sebenarnya ya hiding reading, ya, membaca pikiran orang lain, membaca pikiran pasangan, membaca pikiran anak-anak, membaca pikiran sesama kita. Saudara tahu itu sangat merusak persekutuan. Apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh pasangan, anak-anak, dan juga teman dan sahabat kita.
Akibatnya saudaraku, jika kita memiliki praduga tak bersalah, atau memiliki prasangka, saling menyalahkan, itu yang terjadi apa? Saling menuduh. Tidak hanya itu saudaraku, kata-kata kasar, serang menyerang terjadi, akibatnya neraka di dalam rumah kita. Makanya saudaraku, dalam Matius 7 ayat 1 dan 2 firman Tuhan katakan apa? Janganlah menghakimi orang lain, supaya kalian sendiri juga jangan dihakimi oleh Allah. Sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain, begitu juga Allah akan menghakimi kalian. Dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian. Mari kita kembangkan sikap positif, saling mengasihi, saling melengkapi, saling mengampuni, dan saling memperhatikan. Itu yang keenam. Yang ketujuh saudaraku, itu arogan, sombong. Saudara tahu bahwa Yesus kita yang raja adalah di atas segala raja, mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita. Dia tidak pernah mau menjadikan seseorang diangkatnya itu yang sombong, yang arogan. Tapi dia justru mengangkat orang yang patah hati, yang rendah hati. Arogan justru membuat orang muak, membuat orang tidak enak, dan sering menjadi apa? Jatuh. Jika kita orang Kristen adalah orang-orang yang sombong, justru itu banyak menghambat orang datang kepada Kristus. Mari kita orang yang rendah hati, supaya Tuhan pakai kita menjadi berkat-Nya. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus, sebelumnya kita sudah membahas firman Tuhan katakan, jadilah batu pijakan, ya. Jangan jadi batu sandungan. Padahal saudaraku, setiap hari kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan ini, menjadi pijakan atau apa? Sandungan. Dan saya percaya kita rindu menjadi apa? Batu pijakan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi pasangan, dan bagi banyak orang. Untuk itu saudaraku, jangan mau diperalat iblis untuk menjadi apa? Batu sandungan lewat hidup kita, kelakuan kita, kata-kata kita, cara kita, dan segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan. Mari kita berdoa supaya Tuhan memakai kita menjadi apa? Menjadi batu pijakan. Jadilah batu pijakan, jangan jadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.